Kapolres Bantaeng AKBP Andi Kumara ungkap kasus pembunuhan di Desa Baruan. Polres Bantaeng dipimpin Kapolres AKBP Andi Kumara SHS IKMSI dengan didampingi Kasat Reskrim Polres Bantaeng, AKP Rudi SH, Kasat Intel Polres Bantaeng, Ibtu Andi Rahmat Wijaya Esos, Kapolsek Eremerasa, Ibtu Andi Suparman SHMH serta tim Buser dan penyidik Polres Bantaeng. Ungkap kronologi pengakuan pelaku pembunuhan terhadap seorang korban berjenis kelamin perempuan yang ditemukan pada tanggal 11 September 2022 di pinggir Sungai Biangloe, Kabupaten Bantaeng. Korban yang berinisial M ini berusia 16 tahun adalah seorang pelajar yang beralamat di Kampung Ralang, Desa Pak Bentengan, Kecamatan Eremerasa, Kabupaten Bantaeng. Sementara pelaku berinisial A, usia 17 tahun saat ini telah diamankan di Mapolres Bantaeng. Pelaku diketahui yang juga seorang pelajar dari kecamatan yang sama, namun berbeda sekolah dengan korban. Pelaku bertempat tinggal sehari-hari di Kampung Baroe, Desa Kampala, Kecamatan Eremerasa, Kabupaten Bantaeng. Kapolres Bantaeng menjelaskan saat konferensi pers di halaman Polres Bantaeng Jalan Sungai Bialo, Bantaeng, Senin sore 12 September 2022. Pelaku diamankan oleh tim reskrim bersama personil Polsek Eremerasa di rumahnya pada hari Minggu 11 September 2022 sekitar pukul 21 waktu Indonesia Tengah atau kurang dari 24 jam usai penemuan mayat korban M dan langsung dilakukan pemeriksaan secara maraton. Dari keterangan awal yang didapat oleh tim penyidik Polres Bantaeng, pelaku menghabisi korban karena motif cemburu dan sakit hati. Pelaku mengakui melakukan pembunuhan terhadap korbannya seorang diri. Berdasarkan keterangan awal dari pelaku, terjadinya pembunuhan berawal ketika pelaku menghubungi korban lewat WhatsApp untuk ketemuan pada hari Kamis, tanggal 1 September 2022 sekitar pukul 8.30 WITA di perempatan Kampung Pulaweng, Desa Ulugalung, Kecamatan Eremerasa. Kemudian pelaku dan korban berboncengan menuju permandian Eremerasa. Saat itu, pelaku kemudian mengajak korban menuju Sungai Biangloe sekitar kurang lebih 50 meter dari permandian Eremerasa. Dari sinilah terjadi percakapan di mana pelaku menanyakan korban apakah telah memiliki pacar selain dirinya. Pelaku juga sempat mencium korban dan meminta untuk melakukan hubungan badan dengan korban namun ditolak, dengan alasan sedang datang bulan. Korban kemudian mengakui telah memiliki pacar baru. Hal inilah yang menyulut terjadinya percekcokan dan pelaku gelap mata dan melakukan tindakan mencekik leher korbannya dari belakang menggunakan lengan kanan dengan dibantu menarik pakai tangan kiri sehingga korban tak sadarkan diri. Pelaku kemudian melanjutkan menganiaya korban dengan memukul kepala bagian belakang dengan menggunakan batu sungai. Baik, jadi berdasarkan pengakuan awal daripada pelaku, karena ini adalah belum 24 jam dan ini perlu kita kembangkan kembali. Berdasar pengakuan awal, ini pelaku melakukan pembunuhan pertama dengan mencekik. Jadi awalnya pelaku ini pengen dilayani hubungan intim lah, tapi korban tidak mau. Kemudian emosi dari pelaku kemudian dicekik, dirasa sudah meninggal, dipastikan lagi dengan cara dipukul dengan batu di kepalanya. Ini berdasarkan pengakuan awal. Betulnya Kapolres menjelaskan, seusai mencekik dan memukul yang berujung korban meregang nyawa, pelaku kemudian mengangkat dan memindahkan tubuh korban ke tempat yang tersembunyi dengan alasan agar tidak dapat dilihat oleh orang lain. Saat penemuan jasad korban di mana bagian tubuhnya yakni kaki hingga betis sebelah kanan terpisah dari tubuhnya. Dari keterangan pelaku, ia mengakui memotong kaki korbannya menggunakan batu setelah korban meninggal. Usai membunuh, pelaku kemudian meninggalkannya dan membawa pergi HP milik korban. Ini berdasarkan pengakuan awal, betulnya masih kita kembangkan lagi. Setelah itu, daripada kaki yang terpotong, itu korban pengakuan hari ini menyampaikan bahwa yang bersangkutan geram dan memotong kaki tersebut, kemudian menggunakan batu pipih dan dipisahkan daripada badannya. Apakah saat dipotong kakinya itu Pak masih dalam keadaan hidup apa sudah Berdasarkan pengakuan dari pelaku, ini sudah meninggal.
sudah meninggal, dan saya tanya apa motifnya itu, karena saking emosinya yang bersangkutan itu dikatain sesuatu lah. Sebenarnya ada umpatan daripada korban kepada pelaku dan emosi daripada pelaku, sehingga sangat geram sampai dengan memotong kaki sebelah kanan. Untuk Atas perbuatan pelaku diancam pasal 80 ayat 3 junto 76C Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, subsidiar pasal 340 KUHP dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Pasal yang kenakan itu mana? Pasal yang dikenakan yaitu pasal 80 ayat 3 junto pasal 76C Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, subsidiar pasal 340 KUHP lebih sub pasal 338 KUHP. Ancaman pidana maksimal 15 tahun. Taufik Akbar melaporkan dari Bantaeng Sulsel. Terima kasih, Anda telah menyaksikan berita global1.com. Untuk itu, please like, subscribe, and share channel YouTube kami.